Perkenalkan, nama saya Novi Andriani dari Akuntansi Malam 2. Malam ini saya akan membahas tentang penentuan harga faktor-faktor produksi. Penentuan harga faktor-faktor produksi yang ada 3 poin, yaitu permintaan terhadap faktor-faktor produksi, kedua penentuan upah di pasar tenaga kerja, yang ketiga sewa, bunga, dan keuntungan. Permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Pentingnya analisis penentuan harga faktor. Pengalokasian faktor produksi. Keinginan masyarakat adalah tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia mempunyai kemampuan yang terbatas untuk menghasilkan barang yang diinginkan. Maka usaha yang dapat dilakukan adalah dengan memaksimumkan produksi yang dapat diciptakan oleh sumber daya yang tersedia. Penentuan pendapatan dan distribusi pendapatan. Pendapatan yang diperoleh masing-masing jenis faktor produksi tergantung kepada harga dan jumlah masing-masing faktor produksi yang digunakan. Contohnya, besarnya pendapatan dari sewa tergantung kepada luasnya tanah dan bangunan yang disewakan, dan besarnya sewa yang diterima dari per unit tanah dan bangunan. Teori produktivitas marginal, yaitu biaya produksi tambahan yang dibayarkan kepada faktor produksi itu sama dengan hasil penjualan tambahan yang diperoleh dari produksi tambahan yang diciptakan oleh faktor produksi tersebut. Menentukan jumlah faktor produksi yang digunakan. Syarat pemaksimuman keuntungan. Pada saat keuntungan tidak bertambah atau berkurang, maka pada tingkat penggunaan faktor produksi tersebut, produsen telah mencapai keuntungan yang maksimum. Apabila penggunaan faktor produksi terus ditambah, keuntungan akan berkurang, dan apabila jumlah tenaga kerja yang digunakan dikurangi, juga keuntungan akan berkurang. Pemisalan dalam teori permintaan terhadap faktor produksi. 1. Perusahaan menjual barangnya dalam pasar persaingan sempurna. Berarti harga barang tidak berubah walaupun jumlah yang dijual bertambah. Kedua, hanya satu saja faktor produksi yang jumlah penggunaannya dapat diubah-ubah. Misalnya faktor produksi ini adalah tenaga kerja. 3. Perusahaan membeli faktor produksi yang dapat mengalami perubahan. Itu dalam pasar faktor produksi yang bersifat persaingan sempurna. Jumlah faktor produksi yang digunakan. Produsen akan memaksimumkan keuntungannya pada tingkat di mana hasil penjualan marginal sama dengan harga faktor atau MRP sama dengan W. Dalam kasus ini, W merupakan upah tenaga kerja. Sifat permintaan terhadap faktor produksi. 1. Permintaan terkait. Permintaan pengusaha atas suatu faktor produksi ditentukan oleh kemampuan faktor produksi tersebut menghasilkan barang yang dapat dijual dengan menguntungkan. 2. Bentuk kurva permintaan faktor. Pada kurva permintaan faktor produksi, kurva yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah, artinya makin tinggi harga faktor produksi, maka semakin sedikit permintaan atas faktor produksi tersebut. Namun, pada umumnya perubahan permintaan faktor produksi disebabkan oleh 3 hal. 1. Perubahan harga faktor atas permintaan barang. 2. Efek penggantian. 3. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Pergeseran kurva permintaan faktor produksi. Pergeseran kurva permintaan faktor produksi dipengaruhi oleh 1. Perubahan permintaan terhadap barang yang diproduksi. 2. Perubahan harga dari faktor produksi yang digunakan. Elastisitas permintaan faktor produksi. 1. Elastisitas dari barang yang dihasilkan. 2. Perbandingan antara biaya faktor produksi dengan biaya total. 3. Tingkat penggantian di antara faktor produksi. 4. Tingkat penurunan produksi fisik marginal atau MPP. Syarat penggunaan optimum faktor produksi. 1. Gabungan faktor produksi yang meminimumkan biaya. A. Syarat untuk kasus harga faktor yang sama. B. Syarat untuk kasus harga faktor yang berbeda. 2. Gabungan faktor produksi yang memaksimumkan keuntungan. Penentuan upah di pasar tenaga kerja.
1. Upah uang, jumlah yang diterima pekerja dari pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental dan fisik yang digunakan dalam proses produksi. 2. Upah real, tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut untuk membeli barang-barang atau jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hubungan antara produktivitas dan upah. Produktivitas, produksi yang diciptakan seorang tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Kenaikan produktivitas dipengaruhi berbagai faktor. 1. Kemajuan teknologi memproduksi. 2. Pertambahan kepandaian atau keterampilan bekerja. 3. Perbaikan organisasi dalam perusahaan dan masyarakat. Sewa, bunga, dan keuntungan. Dalam pengertian yang umum, pada dasarnya sewa dapat diartikan sebagai harga yang dibayar ke atas penggunaan tanah dan faktor-faktor produksi lainnya yang jumlah penawarannya tidak dapat ditambah. Hal yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam uraian mengenai sewa antara lain. 1. Tanah dan sewa ekonomi. 2. Sewa tanah adalah suatu surplus. 3. Sewa ekonomi dan pendapatan pindahan. Modal dan suku bunga. Dalam perekonomian modern, perusahaan memerlukan modal untuk menjalankan dan memperbesar usahanya, sedangkan rumah tangga memiliki kelebihan pendapatan yang dipinjamkan dengan harapan untuk memperoleh bunga. Analisis dalam bagian ini bertujuan untuk menerangkan hal-hal berikut. 1. Faktor utama yang menentukan penambahan dana modal. 2. Faktor utama yang menentukan penawaran tabungan oleh masyarakat. 3. Teori-teori yang menerangkan penentuan suku bunga. Sebab-sebabnya terdapat beberapa tingkat bunga di dalam perekonomian. 4. Perbedaan antara suku bunga nominal dan suku bunga real. Pendapatan para pengusaha, yaitu keuntungan. Terdapat beberapa alasan yang menerangkan mengapa pengusaha mendapatkan ganjaran yang berbentuk keuntungan. Pengusaha perlu memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Keuntungan dianggap sebagai pembayaran dari keadaan berikut. 1. Keuntungan merupakan pembayaran kepada keahlian keusahawan dan kepada para pengusaha yang memilikinya yang menggunakannya dalam kegiatan memproduksi. 2. Keuntungan merupakan pembayaran terhadap pengambilan risiko dan ketidakpastian di masa depan yang dilakukan oleh para pengusaha. 3. Keuntungan merupakan ganjaran dari melakukan pembaruan atau inovasi dalam kegiatan memproduksi. 4. Keuntungan adalah pembayaran ke atas kuasa monopoli yang dimiliki pengusaha di berbagai bidang. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.